never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Nadia Padovani berbincang dengan Nico Abad tentang musim MotoGP saat ini. Pemilik tim Gresini telah berbicara tentang pembalapnya, terutama tentang bagaimana rasanya memiliki Marc Marquez dalam struktur dan merayakan kemenangan dan podiumnya. Juga mengingat apa yang dia lakukan bersama saudaranya. Di dalam box Gresini selalu ada emosi murni dan suasana kekeluargaan, di mana kedua pembalap Cervera telah menemukan tempat yang nyaman dan aman untuk memberikan banyak kegembiraan bagi Nadia Padovani sendiri. Tahun ini, bersama Marc, kami melihatnya sangat bahagia dan tenteram, jelas Nadia. Jelas bahwa ada saat-saat di mana kami harus mencoba menyelesaikan lebih banyak masalah. Tetapi ketika kami berhasil, ketika kami meraih podium bersama, sungguh luar biasa merayakan kemenangan ini bersama-sama, katanya, namun mencapai puncaknya meskipun Marc menang. Padovani berkomentar, katakanlah dengan Marc podiumnya terasa enak, maksud saya, dalam artian kami senang melihatnya naik podium juga bersama Alex, tentu saja. Saat mereka naik podium bersama, kedua dan ketiga, sangat menyenangkan melihat mereka di sana bersama-sama. Ia menggambarkan perasaan senang itu saat pembalap atau pebalapnya naik ke kotak kehormatan. Jelas, dia adalah karakter yang sangat penting dalam olahraga ini, seorang juara hebat, juara dunia 8 kali, rekapitulasi pencapaian Marquez. Jadi kami melihat dia sangat menderita pada tahun-tahun sebelumnya karena lengannya terluka dan kemudian sulit untuk pulih. Jadi melihatnya di podium itu indah, membuka hatimu, lanjut Nadia Padovani. Semua planet telah sejajar. Sebenarnya saya sangat yakin hal itu bisa terjadi, padahal kami semua sadar hal itu tidak bisa terjadi, jadi kami putuskan untuk menunggu. Menunggu momennya, untuk melihat apakah tim yang saya ikuti sebelumnya bisa membiarkan hal itu terjadi. Dia merujuk pada momen penandatanganan. Suasana kekeluargaan di tim ini bukanlah suatu kejutan, ya, kami adalah sebuah keluarga. Alex sudah bersama kami selama 2 tahun, jadi dia sudah tahu seperti apa kami. Sementara itu, Jack Miller akan kembali ke Pramac musim depan, dan mengendarai salah satu dari 2 Yamaha tim Italia. Diresmikan oleh pabrikan, pembalap Australia itu menempati posisi kosong terakhir di grid MotoGP untuk tahun 2025. Jack Miller bisa bernapas lega, ia masih akan hadir di grid MotoGP musim depan. Pembalap Australia itu baru saja resmi bergabung dengan tim Pramac, berkat kesepakatan yang ditandatangani dengan Yamaha, merek yang akan dikaitkan dengan tim Italia mulai tahun depan. Dia akan bekerja sama dengan Miguel Oliveira, pembelot dari tim Trackhawk UC setelah dirinya digantikan oleh Miller di KTM musim lalu, dan yang baru-baru ini dikonfirmasi. Ini sebagian merupakan kepulangan bagi Miller, yang membalap selama 3 tahun untuk tim Paolo Campinotti. Namun ini juga merupakan tantangan baru baginya, karena setelah mengendarai Honda, Ducati, dan KTM, ia akan menemukan Yamaha, partner baru dari tim yang memenangkan kejuaraan tim tahun lalu. Di usianya yang hampir 30 tahun, Jack Miller yakin petualangan MotoGP akan segera berakhir. Pasalnya, dirugikan oleh hasil yang terlalu sederhana sejak ia bergabung dengan KTM musim lalu dan kemunculan Pedro Acosta yang tak terhindarkan, yang lebih disukai untuk bekerja sama dengan Brad Binder pada tahun 2025, ia melihat pintu Matti Goven sudah dekat. Tech 3, tim mitra pabrikan Austria, akan menurunkan Enea Bastianini dan Maverick Vinales musim depan, keduanya direkrut dari luar. Yang membuat Augusto Fernandez diharapkan sebagai pembalap penguji di Yamaha, dan Miller sendiri bahkan berada dalam kesulitan. Pada awal bulan Agustus, ketika kejuaraan dilanjutkan setelah liburan musim panas, pebalap Australia itu mengakui, dengan kecewa, bahwa teleponnya tidak berdering dan peluangnya sepertinya tidak ada. Musim 2024 berjalan sesuai keinginan dalinya.
4 finish teratas kejuaraan dunia tepatnya adalah 4 Ducati, 2 official dan 2 satelit. Segalanya seolah menunjukkan bahwa dominasi Italia akan terus berlanjut seiring berjalannya waktu, setidaknya hingga tahun 2025, tahun yang mereka nantikan dengan penuh semangat. Pimpinan tim merah mengambil kesempatan ini untuk berbicara dengan MotoGP tentang bagaimana menurutnya musim ini akan berjalan dan bagaimana harapannya pada tahun 2025. Tetapi pertama-tama dia meninggalkan beberapa kata tentang apa yang dia harapkan dari duo Bagnaia, Marquez di masa depan tim resmi. Mereka adalah dua pembalap terbaik di kejuaraan, tapi tentunya mereka memiliki karakter yang sangat kuat. Penting bagi kami untuk dapat mengelolanya dengan baik pada tahun depan. Saya harap ini bukan bencana. Kami sangat senang dan bangga dengan pekerjaan kami. Kami memiliki 4 pembalap di depan yang lain. Kami memiliki banyak pemain yang bisa berjuang untuk menang di akhir-akhir pekan. Pecco dan Martin akan menjadi dua pesaingnya, namun tentunya Enea dan Marc juga berpeluang meraih hasil tersebut. Kami memberi mereka kesempatan terbaik untuk mencapai impian mereka. Ini adalah tugas kami dari awal hingga akhir musim dan kami akan melakukannya. Dalinya berbicara tentang pilotnya. Kisah pembalap Italia itu dengan Ducati dimulai beberapa tahun yang lalu, namun seiring berjalannya waktu ia hanya berhasil mengembangkan dirinya. Saat ini, Pecco adalah salah satu pembalap Ducati yang tak tersentuh, dan inilah yang diungkapkan Gigi. Pecco adalah salah satu pembalap paling penting dalam sejarah Ducati. Mungkin yang paling penting, karena belum ada yang memenangkan 2 kejuaraan. Pecco Bagnaia mungkin menjadi favorit Ducati. Namun Marc datang untuk mempersulit pembalap Italia itu, karena hubungannya dengan Gigi lebih dari baik dan inilah yang keduanya tunjukkan. Momen yang luar biasa bagi Marc Marquez. Dia telah beradaptasi dengan sangat baik dan sangat cepat. Dia adalah juara dunia 8 kali. Sementara itu, juara bertahan 2 kali, Pecco Bagnaia juga menjadi orang yang paling banyak meraih kemenangan untuk Ducati di MotoGP. Pemimpin pabrikan yang tak terbantahkan saat ini, apa posisinya ketika Marc Marquez bergabung dengan timnya? 2 bulan sebelum berakhirnya kejuaraan saat ini dan kedatangan Marc Marquez di tim resmi Ducati, Gigi Dall'Igna masih menegaskan dirinya sebagai penggemar pertama Pecco Bagnaia. Pemenang 2 musim terakhir, orang Turin telah membawa pabrikan ke dimensi lain, melampaui prestasi penobatan pertama yang diperoleh berkat Casey Stoner pada tahun 2007. Zaman tidak lagi sama, dan saat ini Ducati telah mengukuhkan dominasinya di MotoGP. Dibantu oleh sepeda motor yang dengan sabar disempurnakan selama bertahun-tahun untuk menjadikannya senjata yang tangguh, yang dapat digunakan dengan cemerlang oleh pilot dengan beragam gaya. Dan Bagnaia menambahkan sentuhan pribadinya, dia yang mampu menghapus defisit matematis terbesar yang harus diatasi oleh seorang juara, pada tahun 2022. Kemudian berada di sana dalam segala jenis kondisi dan cakrawala. Dia adalah orang yang paling banyak meraih kemenangan bersama Ducati, setelah memenangkan seperempat Grand Prix di mana dia menjadi starter di MotoGP. Gigi Dall'Igna, yang memuji juaranya di setiap kemenangannya. Hanya perlu beberapa kata untuk merangkum cara dia memandangnya ketika situs resmi MotoGP bertanya kepadanya tentang hal ini. Yang pasti Pecco adalah salah satu pebalap paling penting dalam sejarah Ducati, dan bahkan mungkin yang paling penting. Karena belum ada yang memenangkan 2 gelar pebalap. Musim depan, apakah ia merupakan juara dunia 2 atau 3 kali, Bagnaia harus menghadapi perubahan besar di lingkungan terdekatnya. Dengan kedatangan Marquez di sisi lain pendiriannya.